Mungkin Islam ada apa ya arahan supaya anak-anak muda zaman sekarang itu menyikapi hal-hal seperti itu tuh gimana kalau lagi down itu apa yang disarankan oleh Islam? Mohon penjelasannya Ustazah, Terima kasih silakan. Mas Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, para guru-guru yang ada di rumah. Sekarang seringkali kita mendengar tadi istilah mental breakdown ya, bukan breakdance ya. Bukan dong Ustazah. Dan banyak sekali candaan-candaan itu bahasanya, weh kena mental katanya, dan lain sebagainya. Nah bagaimana menyikapi hal demikian, memang di zaman sekarang ini adalah zaman yang sangat-sangat mempengaruhi mental seseorang. Karena ternyata yang dia lihat itu bukan seperti dulu lagi, media sosial yang jadi pertimbangan. Hidupnya harus seperti media sosial, ketampanan kecantikannya harus seperti yang diperlihatkan di media sosial. Akhirnya rasa bersyukur itu mulai pudar, mentalnya mulai terganggu. Jadi mental isu itu memang suatu hal yang tidak boleh dianggap sepele. Berawal dari stres, depresi, kemudian kena mental dan lain sebagainya, hingga kena penyakit-penyakit mental yang sulit untuk disembuhkan. Sampai banyak sekali yang akhirnya bunuh diri, menghilangkan nyawanya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Pertama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita harus dekat dulu sama Allah. Cara dekat sama Allah adalah harus mengenal lebih jauh bagaimana diri kita yang sesungguhnya. Kalau pengen dekat sama Allah, kita perkenalkan diri kita dulu. Jangan kenal sama orang lain dulu, dirinya dulu fahamin. Ternyata saya seperti ini ya, sikap saya begini, hati saya begini. Apa yang harus saya rubah dari diri saya, muhasabah diri, introspeksi diri dan lain sebagainya. Ketika kita mulai mengenal diri kita sendiri, disitulah kita mulai mengenal Tuhan kita. Ternyata ada yang saya butuhkan. Seateis-ateisnya seseorang, tetap ketika dia sedang kesusahan, pasti yang disebut adalah Tuhannya. Ya, ada orang ngakunya ateis, nggak punya Tuhan. Tapi ketika dalam mara bahaya atau kesedihan, dia tetap mengatakan, ya Tuhan, ya Allah kok gini banget hidup. Artinya dia masih menganggap keberadaan Tuhan, keberadaan Sang Kholik, keberadaan Allah itu di sisinya, di dirinya. Jadi yang pertama, kenali dulu diri kita ini. Siapa kita, bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita. Lalu solusinya apa untuk ketika anak-anak muda atau siapapun itu, mau yang tua, yang muda itu enggak jadi pengecualian ketika kena mental tadi ya. Itu yang harus dilakukan pertama adalah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar sholat. Jadi penyakit itu ada dua model. Penyakit secara fisik jasmani, yang kedua penyakit hati atau mental, ya. Nah, kalau penyakit fisik itu cara menyembuhkannya gampang, datang ke dokter, sembuh, udah dikasih obat. Tapi penyakit hati yang sampai kena mental, jadi breakdown tadi, yang harus dilakukan adalah mencari solusi. Solusinya dengan sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua apa? Berdoa. Dan yang ketiga berzikir. Serta yang keempat adalah mencari circle pergaulan yang baik. Cari tempat orang-orang solih, orang-orang baik. Jangan udah kena mental, mental kita breakdown, udah hati kita nggak pernah bersyukur, kemudian lagi banyak hal-hal yang membuat kita depresi, kita campurnya di circle yang nggak kenal sama Tuhan. Yang apa-apa duniawi, akhirnya kita tambah jauh. Itu kalau secara pandangan Islam. Tapi kalau dari sisi kesehatan, saya pernah live bareng IG dengan salah seorang psikolog ya. Kalau kita kira-kira sudah mengarah ke penyakit mental, yang harus dilakukan pertama datang ke psikolog, psikiater ya, atau ahlinya, dokter-dokter yang bisa ngobatin kita. Yang kedua, cari orang yang kira-kira bisa kasih masukan atau nasihat kepada kita. Jangan didiemin. Karena banyak orang yang dia kena penyakit mental tidak aware terhadap dirinya sendiri, gak mau cari penyembuh, cari tempat untuk mengadu, akhirnya mencari jalan lain yaitu bunuh diri. Padahal tidak menjadi solusi yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Duh, nauzubillah, memang ya zaman sekarang itu, kalau zaman dulu kita membandingkan hanya dengan tetangga, kanan kiri. Kalau sekarang kan kita dengan ribuan orang di sosial media yang bahkan kita tidak kenal gitu ya, membandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah,